Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan podcast Nusantara. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa membawa 30.000 orang. Iya, ini kakak kita adalah pemenang teenager Samarinda bersama dengan krunya, ibundanya dan juga kokonya, ada juga timnya, tim suksesnya. Selamat datang kakak, ini nanti kita kenalkan. Sebelum kita mengetahui profilnya lebih dalam lagi, untuk diketahui, teenager adalah sebuah ajang pemilihan untuk remaja yang menitik beratkan pada kelebihan ataupun potensi dalam diri remaja tersebut dalam hal skill dan juga ilmu pengetahuan. Oke, untuk lebih jelasnya apakah benar, kita tanya ahlinya. Selamat ya kakak Karin atas prestasinya, karena beliau ini akhirnya bisa mewakili dari Samarinda dan kemudian memenangkan sebagai IKN 2. Ini yang akan mewakili daerah Kalimantan Timur untuk tingkat nasional. Benar. Nah, ini sebuah kebanggaan ya bagi masyarakat Samarinda dan juga untuk kaum remaja atau milenial di Samarinda. Ternyata anak-anak Samarinda itu tidak kalah dalam hal prestasi ya kak ya. Benar banget. Selamat dulu deh. Terima kasih. Ya, ini kita juga sangat mengapresiasi karena ada anak-anak muda kita, Gen Z kita yang berprestasi. Dan ini mestinya banyak yang belum tahu ya kak ya tentang Miss Pigeon ini apa ya. Iya. Oke deh, sebelumnya ini dulu deh, gimana kak perasaannya? Jujur perasaannya senang sekali karena bisa mewakilkan provinsi tercinta Karin sendiri, walaupun Karin tidak membawa nama Kalimantan Timur, tapi Karin membawa nama IKN Nusantara. Tetapi IKN Nusantara sendiri kan adalah bagian dari Kalimantan Timur juga. Iya, pasti senang banget. Dan mudah-mudahan nanti segera terwujud ya IKN-nya. Amin. Iya, kakak mau tanya seputar Miss Teenager ini ya. Mungkin banyak dari kita yang belum tahu apa sih sebenarnya Miss Teenager itu. Apa kakak Miss Teenager ini? Miss Teenager sendiri itu adalah sebuah ajang di mana para remaja-remaja dari berbagai kota, kabupaten disatukan dan diperlombakan lagi antara dari mencari bakat dalam bidang apa aja kakak? Dalam segi non akademik maupun akademik sendiri seperti itu. Oke. Jadi apakah yang menjadi titik beratnya sebagai akademik dan non akademik? Menurut kakak, apakah dengan Miss Teenager ini kakak merasa bahwa semua kemampuan kakak sudah benar-benar tergali di ajang ini? Pastinya merasa lebih tergali lagi karena kita lebih menunjukkan apa yang kita punya di dalam diri kita sendiri, lebih kita tunjukkan juga kepada audiens-audiens di luar sana seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang ingin juga seperti kakak Karin ini, banyak ya kesempatannya? Banyak sekali, karena ajang-ajang seperti ini itu sangatlah bermanfaat untuk menyalurkan potensi-potensi yang mereka tuh sebenarnya malu buat ikut-ikut seperti ini. Iya. Nah, itu penting banget sih. Kemudian apa sih yang menjadi kriterianya kakak ketika di sana? Apa nih yang apakah kita harus berhitung matematika atau apa? Kan benar-benar kita teman-teman tuh pengen tahu sebenarnya apa yang dites di sana ketika pertama kali kita pemilihan pertama ya kak ya. Kalau seleksi ya. jadi pertama kali seleksi itu apa sebenarnya yang diseleksi kak? Public speaking. Oh, public speaking. Jadi untuk bahasa apa kak? Lebih dipentingkan bahasa Indonesia, tetapi jika bahasa Kalimantan kali ya. Ketika bisa bahasa bahasa asing juga lebih baik juga ada nilai plusnya sih. Iya, jadi kan karena kita harus menyiarkan ya benar. Apa yang ada potensi dalam diri, terutama untuk pariwisata dan ekonomi ya kak ya. Benar. Oke.
Kakak, ini saya mewakili apa namanya tuh, mungkin seperti netizen julid ya. Boleh kan ya? Boleh. Oke, karena kalau kita bicara tentang Miss ya, ada Miss Universe, tapi ini adalah Miss Teenager ya kan? Untuk para remaja. Nah, untuk para remaja. Benar sekali. Kan pasti banyak di antara remaja-remaja kita, wah itu pasti dipilihnya yang cantik. Wah, ini pasti yang dipilihnya yang, wah harus misalnya, mohon maaf, harus bodinya bagaimana gitu ya Kak ya. Nah, untuk mengikis stigma itu sebenarnya nih apa yang menjadi pokok utamanya pemilihan dari teenager ini Kakak? Dari Miss Teenager sendiri itu tidak ada kriteria yang sangat kayak yang khusus. Tidak ada kriteria yang khusus itu. Mengenai penampilan ya Kak ya? Iya, tidak ada kriteria yang khusus, mungkin dari segi kecantikan atau kepintaran sendiri gitu. Karena dari sana semuanya sama rata, nggak ada yang nilai dari kecantikan gitu. Karena kita kan remaja-remaja, mungkin pasti ada rasa insecure. Iya, pasti ada namanya insecure. Iya, Karen sendiri pasti pernah merasa insecure. Mengikuti ajang seperti itu, saya harus bagaimana dulu? Benar. Harus operasi dulu kan atau bagaimana? Siapa tahu orang yang apa namanya merasa dirinya tidak sempurna di dalam penampilannya, tapi ternyata nggak ya Kak? Memang yang digali adalah bagaimana potensi diri ya Kak ya? Benar, makanya lewat acara ini kita bisa mengembangkan apa yang kita punya. Iya, jadi betul. bagaimana cara kita bisa menangkis rasa insecure di dalam diri kita sendiri, seperti itu. Terutama kita bisa mengadvokasi teman-teman kita ya Kak ya? Benar banget. Terutama itu untuk apa Kak? Untuk permasalahan sosial dan juga ketika orang memiliki latar belakang mungkin yang kurang mendukung atau berkebutuhan khusus, itu tidak akan menjadi halangan mereka untuk mengejar mimpi mereka gitu, seperti itu. Begitu. Nah, Kak, tentu aja mestinya mungkin ada trigger ataupun apa sih yang melatar belakangi Kakak ini tiba-tiba atau enggak ya? Tiba-tiba gitu ya. Jadi tiba-tiba langsung memutuskan untuk mengikuti ajang atau pemilihan. Sebenarnya latar belakang Karen sendiri itu atlet, terus Karen juga jalan di dunia musik juga, Karen sebagai penyanyi. Tetapi Karen itu sangat terinspirasi dari Koko Karen, karena Koko Karen yang duluan terjun di dunia pageant. Yang ada di sini ya? Iya, benar sekali. Yang ada di belakang kamera. Menginspirasi Karen untuk terjun di dunia pageant, bahwa dunia pageant itu tuh bisa mengembangkan bakat kita juga. Tidak untuk kayak mungkin hanya nyanyi saja atau cuma public speaking saja, tetapi semuanya bisa dialurkan sana. Seperti itu. Jadi Kak, motivasi yang dalam lah. Jadi motivasi Kakak ini kenapa memilih Miss Teen? Kenapa nggak memilih pageant yang lain gitu Kak? Motivasi Karen sendiri itu untuk menjalankan visi misi Karen sendiri. Karena Karen banyak sekali mendengar stigma masyarakat bahwasanya tuh kamu tuh tidak sempurna, kamu bukan orang yang berada, kamu tidak akan bisa menggapai mimpi indahmu. Karen tuh yang mematahkan stigma masyarakat itu, bahwasanya banyak orang-orang di luar sana tuh yang bisa juga ikut ajang-ajang seperti ini. Jadi walaupun berkebutuhan khusus atau latar belakang mereka kurang mendukung, itu tidak akan menghalangi mereka untuk mengejar mimpi mereka, seperti itu. Kayaknya mendalam banget ya. Ada pengalaman kah? Mungkin ada pengalaman yang ya tadi men-trigger. Apakah mungkin sebelumnya ini Kakak pernah memiliki sebuah pengalaman buruk yang menjadikan keinginan yang besar untuk membuktikan diri gitu ya? Jujur Karen sendiri pernah kena yang namanya body shaming, karena Karen dulu seorang atlet ya, otomatis body Karen lebih yang berisi dan berotot gitu ya, seperti itu, kena body shaming. Dan gimana cara Karen mau mematahkan stigma masyarakat bahwasanya walaupun dengan keadaan seperti ini Karen bisa juga untuk menyalurkan apa yang Karen punya, seperti itu dengan ikut ajang ini. Jadi dulu sebelumnya pernah mengalami body shaming ataupun kira-kira di usia berapa sih Kak mengalami hal itu? Itu lumayan panjang dari sekitar SMP hingga SMA. Wow. Itu sering banget mendengarnya. Nah ini sebuah motivasi. Ini ingin saya tanyakan lebih dalam. Di titik yang paling rendah di masa-masa perjuangan Kakak ya, dari masa kecil ya Kak ya, masa kecil sampai SD, ya sampai sekarang. Ada
ada titik yang terendah yang pernah kakak rasakan? Titik terendah itu yang pastinya ketika kita dijatuhkan oleh seseorang, dan apalagi seseorang itu orang terdekat kita sendiri. Itu Karen pernah dijatuhkan sendiri gitu, entah Seperti dalam judgement kak? Judgement, entah bullying, juga body kamu nggak bisa shaming. nih, pokoknya kamu nggak bisa gitu. Yes. Atau kamu kok kayak gitu gitu. Kayak kamu nggak bakalan bisa nih, untuk segi kamu nggak mungkin kamu bakalan bisa hidup di dunia model lagi, karena Karen dulu kecil model juga kan. Terus Karen sempat berhenti jadi model, vakum di model, dan Karennya ikut terjun ke dunia atlet. Akhirnya berubahlah body Karen lebih seperti berotot gitu, lebih berisi juga. Jadi sampai kayak diceritakan sama teman-teman, Karen tuh nggak bakalan bisa nih untuk balik lagi ke dunia modelnya gitu. Nah, sekarang tuh Karen pengen matahkan omongan mereka, kayak nih Karen bisa loh gitu, seperti itu. Berarti usaha itu, nah kemudian apa yang kakak lakukan untuk bisa mewujudkan hal itu? Pastinya Karen banyak-banyak belajar. Karen juga selalu minta masukan-masukan dari Koko Karen. Gimana sih cara Berarti apa menghadapi? tuh kak? Misalnya dari segi pengetahuan atau juga kemudian pola makan atau apa nih kak? Pola makan jelas. Pola makan tuh Nah, sangatlah. ini kan untuk teman-teman yang jadi kita tidak usah insecure ya Benar. terhadap apa yang kita miliki, Benar sekali. tapi juga jangan menjadi tuh tidak peduli ya kak. Tertekan juga, Tetap, jangan tertekan. artinya pertama kali yang harus kakak miliki adalah bagaimana semangat untuk bangkit ya kak. Benar sekali. Dan itu niat juga kan. Kita harus Itu mengukur benar-benar niat yang kuat ya kak ya untuk bisa. Nah, yang mendorong semua itu siapa kak? keluarga yang pastinya. Koko, mama, papa gitu, selalu kayak semuanya juga dukung Karen, kayak selalu ngomong bisa kok, nggak perlu takut, pasti bisa ngadapin semuanya, mulai dari pola hidup sehat itu sih. Ketika kakak jatuh, orang pertama kali yang kakak rangkul ya, siapa yang pertama kali mendengarkan keluh kesahnya? Mama, karena Karen nggak bisa apa-apa selalu cerita ke mama. Selalu kayak pulang sekolah aja, di sekolah ada kena apa gitu, Karen selalu ngomong pulang, Ma, Meme dibully, kan dipanggil Meme ya. Ma, Meme dibully, Meme kena dia dijudge gitu, sedih gitu, sering gitu, kayak kadang tuh kayak dibilang kamu nggak bakalan bisa loh kayak gitu. Tapi gimana caranya tuh Karen matahin itu sekarang. Seperti itu ya, akhirnya nyampe lah ini di Karen. Akhirnya kan sudah terbukti ya. Iya. Ini ya. Ini mungkin buat kita sebuah pelajaran. Artinya ketika kita berada di titik yang paling rendah ya, tempat kita kembali adalah keluarga. Ya, kayak mama, selain mama Koko sama juga? papa juga sih. Papa. Jadi iya. keluarga ya, memang benar-benar keluarga itu full support. Ya. Benar banget. Dan bahkan dulu singkat cerita, Karen dulu sempat nggak dekat sama papa, sampai di mana Karen tuh ada gangguan kecemasan, anxiety. Dari situ papa ngerangkul. Awal Karen sama sekali udah dekat sama papa. Kayak Karen sering nyendiri di kamar. Kadang Karen masuk pulang sekolah gitu langsung masuk kamar. Bener-bener ya? nyendiri kadang-kadang, suka nangis tiba-tiba gitu. Ternyata anxiety, ada gangguan kecemasan. Jadi seperti ini ya, antisosial atau untuk antisosial enggak sih kak, cuman tetap misalnya bersosial media tetap. Cuman lebih kayak ketika orang melihat Karen di depan sama di belakang tuh jauh banget bedanya. Karen baik menyembunyikan hal itu, bahkan sama keluarga sendiri Karen juga baik menyembunyikan. Ketika Karen sudah tahu Karen kena anxiety, dan itu Karen ceritalah ke mama, ke papa gitu. Jadi Karen periksa sendiri ke dokter, Karen pergi sendiri, Karen pergi ke psikiater. Akhirnya sudah ketahuan kena anxiety, baru Karen cerita ke mama papa. Makin dirangkul lah Karen di situ. Kak, saya terkesan nih ya tentang titik kesadaran kakak untuk mengetahui diri sendiri. Jadi pertama kali yang dilakukan adalah menyadari diri ya kak ya. Benar bahwa saya nggak baik-baik aja. Iya.
Kalau misalnya waktu itu kakak tidak lari ke keluarga, tidak menyadari, ya mungkin akan terus berlanjut dan mungkin untuk mengikuti, jangankan untuk mengikuti ajang ya kak ya. Untuk bersosialisasi aja mungkin lebih takut. Iya. Jadi setelah itu apa yang pertama kali kakak lakukan untuk mengatasi semacam wars ya dalam diri ya? Benar. Itu apa yang pertama kali kakak lakukan? Pertama kali itu kayaknya cerita pastinya ke orang tua kan, ke keluarga juga. Dari mereka memberi masukan kayak nggak perlu takut, nggak perlu sedih, lawan rasa takut itu, lawan rasa cemas itu. Gimana caranya? Ya dengan ajang-ajang seperti inilah Karen melawan rasa-rasa takut itu sendiri. Jadi mama yang memang mendorong, kamu harus begini gitu, mengarahkan ya? Bener banget. Tiap hari cerita, tiap hari nangis, kadang sampai malam, tengah malam. Tidur gitu. sama mama? Oh enggak sih, tidur sendiri, cuman kadang ditemanin kadang-kadang juga sih. Jadi untuk yang lagi galau, datangi ayah atau ibu ya? Ayah atau ibu, keluarga terdekat. Keluarga terdekat. Tapi jangan takut juga seandainya tidak ada satu orang di dalam keluarga. Misalnya tidak ada ayah atau ibu, pasti ada mungkin nenek. Benar, mungkin paman, karena juga tidak semua orang itu memiliki nasib seperti Kak Karin yang memiliki lengkap ayah dan ibu. Intinya jangan pernah merasa sendiri. Nah, berarti kuncinya itu ya Kak ya? Jangan untuk pernah tidak sendiri. Benar. Kalau kawan gimana Kak? Lari ke teman, gimana tuh? Jadi kadang juga lari ke sahabat sih. Sahabat ya? Ketika mungkin mama atau papa lagi ada kesibukan, koko juga lagi ada kesibukan, Karen pasti lari ke sahabat-sahabat Karen. Memilih yang mana sahabatnya? Kan tentu kita tidak semuanya bisa kita curhati ya. Iya sih, benar-benar. Karen pasti lebih milih yang benar-benar sahabat terdekat banget. Kayak benar-benar udah bertahun-tahun bersahabatnya, pasti Karen bakal cerita. Yang kayak udah tahu seluk-beluk Karen gimana gitu. Karen cerita. Ya, dan mereka juga mensupport semuanya. Itu poinnya ya Kak ya? Poin. Supaya bisa bangkit. Jangan pernah merasa sendiri. Kak, untuk teman-teman nih, siapa tahu ingin juga mengikuti seperti kakak ketika sudah mempersiapkan diri dari segi mental ya Kak ya? Benar. Keinginannya kuat, pokoknya aku harus bisa nih, aku harus bisa. Tapi insya Allah bisa ya kalau tekadnya kuat ya? Bisa. Kalau ada niat pasti bisa. Kalau niat pasti bisa. Benar. Tapi kan nggak cuman kita pengen aja, tapi pasti harus ada usaha-usaha kan. Nah, usahanya apa nih Kak yang perlu dipersiapkan kalau kita ingin mengikuti ajang ini? Persiapan Karen itu tentunya banyak sekali. Tentunya tetap harus belajar, terus Karen juga mempersiapkan banyak sekali pakaian-pakaian seperti gaun, dress, outfit-outfit yang lainnya. Ini belajar apa Kak? Tentang apa? Misalnya tentang pariwisata atau apa? Pengetahuan apa? Lebih ke isu-isu remaja saat ini. Oh iya. Terus juga tentang mental health ya? Iya, kesehatan benar sekali. mental. Terus juga tentang public speaking dan pendidikan lebih tepatnya seperti itu. Ya, artinya pokoknya jangan tinggal tentang isu ya. Benar sekali. Peduli, terutama kepedulian tentang isu mental health ini ya Kak ya. Benar sekali. Tapi kalau ini karena kakak memang mengalaminya sendiri ya Kak ya, jadi belajarnya lebih masuk. Benar sekali. Dan di dunia pageant juga sendiri kan mental itu sangatlah penting kan. Betul. Karena yang kita tahu sendiri di dunia entertain sendiri, percaya diri. mental itu sangatlah penting nomor satu. Karena kita banyak sekali mendengar netizen atau audiens mengkritik kita. Itu dia mental kita terbentuk dari situ. Ketika kakak sudah, sekarang nih sudah jadi pemenang kan, Jadi tadi sebelum jadi pemenang tentu aja udah fisik, mental, jaga makan juga ya Kak, pola makan ya. Jadi sudah nggak makan gorengan, masih juga? Kalau nggak makan gorengan itu sudah lama sih, karena kan kita sendiri nyanyi. Oh iya, jadi ini penting banget karena kita tuh apalagi anak-anak muda sekarang sukanya yang manis juga. Karen untungnya dari kecil emang nggak pernah dikasih pakai manis-manis. Terutama nih yang kopi-kopian. Kopi-kopi, kafein tuh. Ya, itu berarti enggak ya? Iya. Mungkin setidaknya dikurangi supaya lebih sehat juga jam ya. Jam tidur juga sangat penting. Oh, nah ini yang agak susah nih, jam tidur, karena anak-anak sekarang lebih cenderung terbalik kan? Bener banget. Polanya terbalik. Ketika malam lebur ya. Malamnya nongkrong. Siangnya tuh baru tidur.
kalau mau mengikuti semacam ajang-ajang ini harus stop seperti itu Kak? Harus stop. Jujur Karen juga anaknya seperti itu, karena Karen sendiri Tadinya kan seperti itu ya? Iya, karena tadinya kan Karen sendiri kan nyanyi-nyanyi juga gitu. Otomatis kita pulangnya malam gitu. Pulang malam ya sampai rumah bisa jam setengah 1, bisa jam 1. Otomatis tidur aja pasti kurang gitu. Padahal kan ini ya Kak, kalau kita pikir tuh, kita memikirnya dunia entertain itu seperti itu kan, ternyata enggak ya Kak ya? Enggak. Kalau kita mau mengikuti sebuah ajang yang seperti ini, bergengsi ya, itu tentu saja memang harus pola hidup tuh penting banget ya? Benar banget, penting sekali. Oh iya, kalau itu persiapan mental, dan ketika sudah menjadi ya seperti sekarang dan menang, tentu saja Kakak sekarang aktif di media sosial juga. Pastinya aktif di media sosial juga. Gimana sih menghadapi netizen yang biasanya tuh, kalau netizen di Indonesia itu kan terkenal ya, sudah terkenal paling julid dan paling kepo. Bener banget. Gimana Kak? Sekarang persiapannya mental itu seperti apa Kak? Pastinya ya itu lebih memotivasi Karen juga. Ketika ada kritikan masuk ke Karen, mungkin ada kritikan yang masuk bakalan Karen saring, yang mana bisa Karen ambil, yang mana Karen hanya mendengarkan saja gitu. Berarti mungkin membedakan antara kritik dan hujatan ya? Ya, jadi kita lihat satu-satu. Ya. Yang mana nih kritikan, yang mana nih hujatan? Ya, kalau kritik itu kan membangun ya Kak ya. Kalau hujat itu berarti untuk menjatuhkan mental kita. Berarti itu sudah harus ada persiapan ya, mental yang benar-benar kuat walaupun sebelum dan sesudah menjadi pemenang ya Kak ya. Itulah yang menjadi motivasi Karen juga. Tapi percaya sih Kak, kalau mental juara itu seperti itu. Amin. Iya kan? Tentu saja tidak akan salah memilih ya, bagaimana panitia itu memilih seseorang yang memang bermental juara. Iya Kak ya? Berarti, berarti gimana nih untuk teman-teman kita? Harus bermental. pastinya harus membangun mental yang kuat, membangun benteng setinggi mungkin, karena dunia entertain itu tuh keras. Kadang kejam ya, kejam. Sangat Ketika kita salah sedikit aja bisa dihujat dan orang bisa bunuh diri. Tahu kan Kak, yang di luar negeri banyak artis-artis yang akhirnya bunuh diri karena tidak kuat dengan hujatan-hujatan itu. Iya betul. Jadi jangan gampang ke-trigger sih. Ini yang harus sebenarnya yang perlu dipersiapkan lebih dalam ya Kak ya. Benar. Kakak Karen, pengalaman yang paling menarik, yang paling berkesan saat mengikuti ajang ini dari awal sekali Kakak seleksi sampai ditetapkan sebagai pemenangnya, apa Kak? Pengalamannya tentu aja pas ketika Karen lagi karantina. Itu seru banget, Karen ketemu dengan remaja-remaja dari berbagai kota, daerah juga, kabupaten, bahkan yang jauh-jauh sekali, ada yang dari Kutim, ada yang dari Kukar. Itu sangat seru. Pagi-pagi kita ganggu-ganggu teman, pencet-pencetin bel, sampai Karen salah pencet bel kamar orang. Itu seru banget sih, gangguin teman-teman. Teman-teman support ya Kak? Saling support banget satu sama lain. Ketika ada yang merasa aku kurang nih, satu semua langsung rangkul. Jangan ada yang merasa takut. Bahkan cowok cewek aja kita kumpul di satu kamar yang sama. Habis selesai kegiatan gitu, biasanya tuh ngobrol gitu ya, kumpul di kamar ini nih gitu. Itu sih serunya pengalamannya. Menjadi Miss Teenager itu kita sudah punya sebuah predikat ya Kak ya. Benar. Tentu ini juga sebuah sesuatu yang harus diemban ya. Benar. Yang harus melekat dan digendong ya. Sama setahun ke depan. Sampai tahun ke depan. Berapa tahun Kak? 1 tahun. Nah, tentu saja ada tugas-tugas yang harus dilakukan ya Kak ya. Benar sebagai sekali. Miss Teenager ini, apa sih Kak tugas atau rencana yang harus yang Kakak lakukan di 1 tahun ke depan? Pastinya Karen akan menjalankan misi Karen melalui advokasi Karen, yaitu Together Chase Dream and Shine to Be Yourself. Artinya adalah mengejar mimpi dan bersinarlah menjadi diri sendiri, seperti itu. Ini seperti motivasi untuk teman-teman ya, mengajak teman-teman untuk mengejar mimpi ya Kak ya. Benar sekali. Berarti mengedukasi juga kan Kak ya. Benar. Berarti Kakak nanti bakalan keliling ke Kalimantan ya Kak ya. Benar, keliling sampai kita ke ujung, mungkin kita sampai ke Penajam Pasir Utara, mungkin kita sampai ke sana. Karena kita sudah
mendapatkan IKN Nusantara ini. Jadi Kerin akan berkeliling Kalimantan Timur. Dan sekarang IKN kan bukan hanya di daerah Kalimantan aja kakak. Benar, benar sekali. Dan jangan lupa nanti justru kita adalah pusatnya di tempat kita loh kak. Benar sekali. Berarti tugas kakak akan lebih berat lagi nih. Iya, tanggung jawabnya lebih besar lagi. Senang sekali. Dong, iya. Senang sekali. Itu bisa memotivasi untuk teman-teman. Iya. Kakak siapa yang menjadi inspirasi dari kakak untuk bisa berkembang seperti sekarang? Kerin itu punya dua inspirasi. Pertama Koko Kerin sendiri, kedua itu ada Kak Kori Putri Indonesia tahun 2023 kemarin. Seperti itu. Kerin terinspirasi juga. 2024. Oh, 2024 kan dia? Oh iya kan? Salah juga aku. Iya, makanya. Oh iya ya. Makanya aku bilang, kamu sebutkan kakakmu tapi pertama tolong jelaskan. Karena dia memang ini. Oh, kakaknya ini. tuh anu ya? Jelaskan dulu, baru langsung. Kakak saya misalnya. Kakakmu siapa? Iya, sebutkan aja kenapa. Di sini nih harus di show off semua. Namamu siapa? Mediamu. Saya juga lupa. media pribadi bukan yang kayak di berita. Oke. Perlu kita catat dulu. Ya, oke. Oke. Langsung aja. Langsung. Inspirasi Kerin sendiri itu, Kerin punya dua inspirasi. Pertama itu ada Koko Kerin sendiri, Koko Kevin. Yang ada di sana. Benar sekali. Kenapa Koko Kevin? Karena Koko Kevin duluan terjun di dunia pageant. Dia pernah menjadi putra-putri kebudayaan Kalimantan Timur dan mewakilkan juga ke nasional seperti itu. Dan sekarang dia menjabat sebagai Duta Wisata Kalimantan Timur, Samarinda, maaf. Duta Wisata Samarinda. Nah, ini Iya. yang ada berikut ini. Di Ada belakang gambarnya kamera. ya ini ya nanti di sini. Terus setelah itu ada Kak Kori. Kerin terinspirasi sekali dari Kak Kori. Kak Kori itu adalah Putri Indonesia 2024 Kalimantan Timur. Oh, jadi Putri Indonesia dari Kalimantan Timur ya, Benar Kak ya? sekali. Mudah-mudahan the next Putri Indonesia. Waduh, Amin. semoga saja. Amin. Setelah lulus ini ya, pijet ini. Iya. Setelah masa jabatannya habis Iya, mungkin. setelah jabatannya habis baru boleh mengikuti yang lain ya kayaknya. Iya. Pesan-pesan nih untuk teman-teman kita yang ingin mengikuti Miss Teenager. Oke, pesan-pesannya yang pertama adalah yang pasti yang tadi Kerin bilang, mental dan tetap percaya diri, jangan ada rasa insecure. Insecure tuh pasti ada, wajar, tapi gimana caranya kita meminimalisir itu rasa insecure seperti itu. Harus mengisi juga dong ya, Benar dengan sekali. pengetahuan-pengetahuan. Benar, belajar jangan lupa. Terus asal public speaking Oh iya. dan pengetahuan-pengetahuan antar Dan dunia kemana pendidikan. Kak kalau misalnya ingin mendaftarkan diri atau melihat info tentang ini? Oke, untuk sosial media sendiri, untuk mengetahui ajang-ajang Miss Teenager seperti ini, bisa aja langsung ke Instagram Kalimantan di sini Pageant. Oke, di sini di Kalimantan Pageant. Terus ada juga Miss 13 Kalimantan Timur dan juga Miss Teenager Indonesia, seperti itu. Satu lagi, saya minta kalau saat ini kakak sudah menang kan, jadi masih punya harapan yang besar lagi untuk kedepannya. Pastinya. Semoga bisa jadi Miss Teenager Indonesia, pastinya Kerin duta mau- Kalimantan ya, bisa menjadi duta Kalimantan Timur dan kita menang di IKN ya kak ya. Benar sekali. Kerin sebenarnya mohon doanya kepada teman-teman semua untuk mendoakan Kerin dan mensupport Kerin. Karena setelah ini Kerin akan lanjut lagi berlomba di ajang nasionalnya di Surabaya November nanti. Oke. Kerin mohon doanya agar lancar terus perjalanannya. Satu hal mungkin kalau ada yang ingin diucapkan terima kasih mungkin atau sesuatu yang ingin diucapkan untuk orang yang paling dicintai, ya Tentunya silakan kakak. orang-orang terdekat Kerin juga seperti keluarga, mama, papa, koko Apa nih Kerin. yang ingin disampaikan? Terima kasih ya. Ada di sini. Ya, terima Apa? kasih buat mama, koko, sama papa selalu support Kerin kemanapun Kerin pergi, selalu dampingin. Terus juga tim Kerin, ada Kak Dayat, ada Kak Bobby, ada Kak Khairul selalu mensupport Kerin dan tentunya Kerin punya pasangan juga.
ada pasangan Karen di Mr. Teen juga, namanya Martin. Ya Karen selalu kemana-mana sama dia untuk menjalankan tugas Karen dan tanggung jawab Karen selama menjabat ini. Oke, ya terima kasih Kakak Karen sudah memberikan banyak inspirasi dan juga banyak pengetahuan yang semula kita mungkin masih bertanya-tanya apa sih sebenarnya Miss Teenagers. Nah, satu hal yang bisa dipetik adalah bahwa kalian tidak boleh insecure, kalian harus bangkit mulai sekarang, tidak hanya berpangku tangan, karena banyak hal yang bisa dilakukan untuk merubah semuanya menjadi positif ya Kak ya. Benar sekali. Jangan Oke, terima kasih inspirasinya. Sampai ketemu lagi, mudah-mudahan nanti kita bertemu lagi di suasana yang lebih baik lagi. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.